Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu ajaib buat setiap kami. Tidak berhenti bersyukur dan kami juga bawa hidup kami di hadapan-Mu, siap berperkara melalui kebenaran-Mu. Karena hanya firman yang hidup, firman yang sanggup, firman yang selalu berhasil, dan kami mau hidup kami sampai pada tujuan-Mu. Oleh karena itu berbicaralah sekali lagi. Kami percaya tingkap sorga terbuka. Ada lawatan Allah yang terjadi buat setiap kami, membukakan pikiran dan pengertian kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan berlangsung, jawaban doa dibukakan, dan pengertian demi pengertian kami terima. Yang sepakat di dalam nama Yesus, mari bersama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Shalom. Istilah manusia Allah terdapat di dalam surat Paulus kepada Timotius, di mana pada kesempatan ini saya menyampaikan pesan Tuhan tentang ibadah dan panggilan manusia Allah. Saya percaya apa yang penting buat Tuhan pastilah penting buat setiap kita. Karena itu bicara tentang ibadah dan panggilan manusia Allah perlu dimengerti supaya kita bisa jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Kita mulai dari yang pertama. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Karena memang rupanya sudah kebiasaan dari dulu, mentang-mentang saudara jadi sembarangan. Mentang-mentang saudara enggak jaga perasaan. Mentang-mentang saudara bisa seenaknya. Saya alami ini dari kecil, tampilkan aja lah, si botak ini enggak penting, bahan itu tadi. Ya, biar nyampe di kepala jemaat ini, ya kan? Nah itu sambil dilihat-lihat, tulisan sekejap enggak mungkin diingat. Saya dibesarkan di keluarga besar yang toksik. Udah toksik besar lagi. Ya, jumlahnya banyak. Dengan sepupu yang banyak. Kalau dari sisi ibu saya itu 11 bersaudara. Jadi dari 11 bersaudara beranak pinak, nah itulah sepupu-sepupu saya. Dari kecil pertengkaran, keributan, bully itu udah bukan jadi isu di masa kini, sudah jadi isu di sejak kecil saya. Bahkan kami sangat kuat terhadap bully karena kami semua pembuli. Ya. Jadi tidak ada bulian yang tembus. Ya. Dan yang tua-tua di atas kami ini kalau bertengkar tidak segan-segan menjelekkan saudaranya sendiri. Nah sehingga di dalam perjalanannya ketika remaja menjadi dewasa, jadi masalah adalah kalau yang regenerasinya tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka kebencian itu akan turun. Dan terbukti beberapa kali dalam tahun ini saya bertemu karena ada beberapa urusan dengan keluarga besar ini dan luar biasa. Luar biasa
toksiknya makin dalam. Ya, omong sembarangan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin terakhir itu saya diminta sebetulnya oleh ibu saya untuk membantu ada perkara warisan yang sebetulnya itu bukan orang tua kepada anak gitu, tetapi salah satu dari kakak beradik yang di atas ini meninggal dalam keadaan jomblo. Jadi keponakan yang tadinya nggak pernah keluar, tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan menuntut segala macam, ya kan. Lalu kemudian mereka buat kacau karena rupanya saya tahu kasus ini sebetulnya sudah hampir 10 tahun yang lalu, tapi saya nggak mau ikut campur karena saya pikir ngapain juga ngurusin paman saya punya gitu. Dan ibu saya memang pernah bertanya waktu itu, ini enaknya diapain? Saya bilang enaknya semua uang dia, aset bergerak dan aset yang tidak bergerak diuangkan, terus uangnya bagi-bagi, kalau perlu lempar dari helikopter. Ya. Loh, enak kan bagi-bagi duit yang bukan punya kita kan? Ini saya tanya nih, kalau kamu berbuat baik dari apa yang bukan punya kamu nggak ada beban harusnya. Benar nggak? Tapi kalau berbuat baik dari apa yang tidak ada pada kamu itu saja jadi beban, berarti memang kau sakit jiwa. Loh, benar loh. Coba sekarang nih, saya kasih kamu uang, terus saya bilang, tolong bagi ke security di gedung ini semua. Enak aja kan cuma tinggal bagi-bagi doang. Nggak berkurang di rekening Anda. Tapi rupanya ini bertahun-tahun jadi masalah dan nggak selesai-selesai. Ya. Kenapa? Karena rupanya dari 11 ini, sisa 4 mati, 1 yang mati inilah diperebutkan, sisa 3 ini nenek-nenek di atas, ya kan, termasuk ibu saya. Nah 3 ini akhirnya dibikin kusut sama 2 keturunan yang lainnya yang meminta untuk mesti rata gitu. Sebetulnya nggak harus rata karena pemegang hak waris 3 ini suka-suka mereka bertiga sebetulnya kan, mau dibakar kayak mau diapain gitu loh. Tapi tiba-tiba yang ponakan mau atur, lalu kemudian yang sini pro ke sini, tadinya ini semuanya pro ke sana, akhirnya ini berantem, ini akhirnya ke yang tua-tua. Dari yang tua-tua akhirnya jadi kusut. Jadi kusut akhirnya naikin aja ke pengadilan, mumpung ada yang mau beli. Naikin ke pengadilan, lalu kemudian Anda tahu gimana caranya bisa bayar pengacara? Kepada yang mau beli rumah, sertifikat itu ditaruh di notaris dan yang punya rumah keluarin duit untuk bayar pengacara. Yang saya heran, ibu saya itu paling kecil, berarti kan saya cucu paling kecil. Dan saya berharap yang tua-tua ini otaknya dipakai karena begini, kalau sidangnya menang, kalau sidangnya kalah, siapa mau kembalikan uang itu? Dan benar kalah, selesai kau. Ya. Dari kalah itu, akhirnya mengerucut. Memang ujung-ujungnya kita lah ya, anak Tuhan yang dicari lagi kan. Ya. Saya datang coba untuk mengurai dan lain sebagainya, tapi banyak yang berkelit dan lain sebagainya, dan mulai perkataan-perkataan ngawur juga keluar, yang tidak punya kepentingan mulai bicara. Ya. Akhirnya dalam pertemuan yang terakhir saya bilang sudah, jangan lanjut, saya mundur, saya pulang, saya pamit. Ya. Mulai ada yang satu teriak, banci lu, apa segala macam. Nah, saya dipeluk oleh cucu yang paling tua untuk tinggalkan mereka dan abang ini bilang tenang, tenang ya dek, tenang. Saya tahu kenapa dia bilang begitu karena dia paling tahu saya. Ya. Dan setelah pulang, adik saya cerita ke istri karena istri saya tidak izinkan ikut karena nggak usah ikutan, itu kan ada di dalam ring yang berbeda.
Adik saya bilang ke istri saya, wah si abang tadi dibilangin begini, dibilangin begitu. Terus, ya, karena saya belum sampai rumah, udah pokoknya abang balik badan dia pulang. Dibilang pengecut dan lain sebagainya. Istri saya bilang, mereka enggak tahu kalau abangmu balik badan, sebetulnya abangmu membiarkan mereka hidup. Karena seharusnya besok penguburan massal itu. Ya. Tapi ini saya mau bilang, jangan mentang-mentang saudara kau seenaknya. Dan ini nasihat tentang manusia Allah. Apalagi sesama saudara seiman. Kadang ini juga pemanfaatan yang luar biasa. Orang Batak itu dia punya terah, pohon keturunan, itu sama seperti Israel. Detail itu kita tahu. Ya. Cuman kadang pemanfaatan itu luar biasa. Ya. Saya sebagai suku Batak itu kami punya mental yang besar. Pengharapan kami besar. Kalau ada Bapak Ibu yang punya kenalan orang Batak, anaknya 5, 1 kerja di PLN, 1 di Bank Indonesia, 1 lagi entah di mana, itu nanti kalau kumpul di keluarga, itu orang tuanya atau keluarga yang lain akan bilang begini, udah datang yang par PLN itu. Anda tahu nggak istilah par PLN? Yang punya artinya. Padahal mungkin cuma OB dia di situ. Tapi sebutannya itu, udah datang par PLN itu katanya. Saya melihat juga banyak kali akhirnya marga juga menjadi sesuatu yang di take it for granted. Urusan apa terus, karena marganya sama. Jadi apanya itulah, ya kan? Kan begitu tuh biasanya tuh pertanyaannya, ya. Cuma orang Batak yang paham itu. Jadi ininya itunya di mana itunya ini, ya kan? Nah, itulah mereka lah itu, ya kan? Ya. Tapi sering terjadi rupanya bukan hanya di masa kini, di masa dulu 2000-an tahun yang lalu, Paulus sudah bilang kepada Timotius, sesama anak Tuhan banyak yang saling memanfaatkan sembarangan karena merasa kan saudara. Ya. Sembarangan gak apa-apa lah, gak mungkin juga lo ngapa-ngapain gue karena saudara. Dan di sana Paulus bilang ajarkan dan nasihatkan semua ini. Harusnya karena saudara harus dilayani dengan lebih baik. Karena supaya nama Allah jangan dihujat orang. Gini loh, kita ini sebagai pengikut Kristus, lu bikin bener aja dicari salahnya. Apalagi bikin salah. Ya. Apalagi Anda yang punya latar belakang di keluarga besar dulunya sebagai troublemaker. Saya ini yang bisa tahu saya bertobat cuman orang di lingkar luar keluarga. Kalau keluarga besar enggak, tetap setan ini. Ya. Mereka tetap catat yang lama. Ya, ini troublemaker udah, pokoknya orang kacau. Mau baru ketemu lagi 15 tahun berikut, tetap itu stigmanya. Ya. Cuman masalahnya begini, saya ini sekarang kan hidup buat Tuhan juga, bukan hidup buat mereka, jadi saya tidak butuh validasi. Betul? Anda nggak perlu validasi orang lain dalam hidup Anda mengikuti Yesus. Dari 1 Timotius 6 ayat 3-5 saya bacakan kembali. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Yang kedua, di dalam kita kehidupan manusia Allah yang disebut manusia Allah ini,
Dalam ibadah dan panggilan kita ada orang-orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Disebut pengajar yang mengajarkan ajaran lain. Apa itu? Bukan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengajar yang tidak menurut perkataan sehat. Bukan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengajar yang tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Bukan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Terlalu banyak mimbar sekarang di Indonesia khususnya itu kebocoran. Bukan pengkhotbah yang bicara, motivator yang bicara. Ya. Saudara, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita tolak, tapi jangan berhenti berharap yang baik dari Tuhan. Ya. Yang namanya sakit, menjadi tua, hal-hal yang tidak bisa Anda tebak, itu natural dan alamiah. Ya mungkin ada beberapa di sini sebelum berjemaat di penggembalaan di sini, Anda mantan gereja tolak bala. Ya. Tahu gereja tolak bala? Tolak miskin, tolak sakit, tolak operasi, tolak hidup, mampus sana. Ya. Memang kenapa kalau kau menderita? Saya mendapati sebuah pesan di firman mengatakan, kalau kau menderita karena perbuatanmu, itu namanya tanggung jawab harus kau selesaikan. Tapi kalau kau menderita karena perbuatan baik, firman Tuhan bilang, itu adalah kasih karunia pada Allah. Gini. Ketika Anda dan saya percaya akan karya Kristus di atas kayu salib, keselamatan yang kita terima dari apa yang Dia sudah kerjakan, maka itu namanya kasih karunia dari Allah bagi kita. Betul? Karena Anda dan saya tidak bisa memenuhi standar untuk diselamatkan. Makanya apa yang kita terima dari karya Kristus disebut kasih karunia dari Allah pada kita. Ketika Anda menderita sementara Anda melakukan yang baik dan karena perbuatan baikmu kau menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat ini lagi bilang bahwa kau sedang beri sebuah hadiah buat Tuhan. Hadiah dari orang yang berbuat baik namun menderita. Tapi semuanya itu sekarang diputar balikan oleh seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Jangan keranjingan nonton debat Kristen di TikTok ya. Kalau kau senang lihat ada orang Kristen kalahkan yang lain dengan statement-statementnya, jangan kau girang. Ya. Karena Yesus ketika menjelaskan hal yang benar kepada Farisi tidak pernah mempermalukan mereka. Kalau Anda mulai menikmati itu ada yang aneh di situ. Saya ingat ketika zaman-zamannya pemilu kesana-kesana, kita mulai dipecah belah. Dan ngelihat muka-muka tertentu kita mulai marah di TV. Yang saya heran, kok bisa kau punya perasaan yang berbeda dari Allah yang kau sembah? Allah mau manusia yang kau gak suka itu juga selamat gitu loh. Cuman malah kita lihat di TV, lihat muka dia baru kita doain biar mampus kau. Ya. Apalagi kalau kita dengar dia sakit, sorak-sorai gitu. Saya nggak ngerti Yesus mana yang kita ikuti kalau begitu. Coba tampilannya yang tadi. Pengajar yang penyakitnya cari-cari soal, bersilat kata. Biasanya sih model-model begini kelihatan kalau di mimbar. Panjang dia ngomong, jago dia rangkai kata, tapi nggak ada yang kau ngerti satupun. Ya. Pernah lihat orang model begini? Ya.
Kalau orang Ambon bilang tak putar. Ya. Dan akibatnya adalah dengki, cedera, fitnah, curiga, cekcok. Ya. Dan ini terjadi. Dan Paulus beri persiapan untuk para manusia Allah, untuk Anda dan saya, hati-hati. Karena orang-orang yang model begini tidak lagi berpikiran sehat, kehilangan kebenaran, dan mengira bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Buat kau yang hari ini mengajak saudaramu, temanmu datang ibadah pertemuan gereja, stop merayu dia dengan rayuan-rayuan yang aneh-aneh. Ayo ke gereja pasti dapat jodoh. Yuk ibadah yuk hari ini jam 10 yuk. Ya. Lu yuk sakit-sakit terus kan nanti pasti pulang gereja sembuh. Ya. Stop dengan rayuan-rayuanmu omong kosong itu. Karena enggak sedikit juga yang takut akan Tuhan mati karena kansernya metastasis. Karena memang enggak penting bagaimana orang Kristen itu mati. Yang penting bagaimana dia hidup buat Tuhan. Para rasul juga matinya enggak ada yang bagus. Anda yang punya uang sekarang bisa pesan di Kerawang. Dengan makam yang pinggirnya lapangan basket, sebelahnya kolam renang kuntilanak berenang itu malam. Ya. Tahu kau Tuhan yang kita sembah, Yesus mati numpang kuburan orang. Betul, numpang dia. Makanya masalah matinya bagaimana enggak penting. Para rasul matinya enggak ada yang bagus. Makanya saya heran. Orang-orang yang memberi nama anaknya Stefanus. Apakah tidak pernah baca di kisah para rasul kalau Stefanus itu mati di rajam batu. Ya. Para rasul mati gak ada yang bagus. Tapi heran hamba Tuhan sekarang pengen mati dengan keren. Sampai-sampai sekarang sudah ada kan mobil dukanya pakai Alphard. Mungkin itu akan mengurangi pembelian Alphard. Karena mulai sekarang orang mulai lihat, ayo peti mati. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Manusia Allah, ibadah dan dalam rasa cukup itu penting. Karena ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. Tapi kalau ibadah itu nyari untung nggak pernah cukup. Saya nggak bermain kata. Simak saja di pikiranmu dan perasaanmu baik-baik. Ibadah itu kalau cari untung nggak pernah cukup. Ya. Dalam ibadah penggembalaan sore yang kami layani dari kaum marginal, harapan saya itu tinggal anak sekolah minggu. Karena kalau orang tuanya saya udah nggak berani taruh pengharapan lagi. Karena para orang tuanya udah ada di dalam tingkat level kemiskinan yang sangat darurat. Karena orang kalau udah mental miskinnya dalam itu biasanya sudah berada pada level di mana dia merasa kemiskinan adalah kebanggaan karena melalui kemiskinan dia punya hak untuk ditolong. Pelan-pelan memaknainya Bapak Ibu. Makanya Anda nggak heran ngelihat di bangsa kita yang miskin lebih galak kan? Karena merasa kalau saya miskin saya punya hak untuk kau tolong. Kalau kau nggak tolong saya berarti nggak Kristen loh. Kan gua susah apalagi ini nih yang ikut-ikutan seragam putih-putih. Ya sama putih karena saya baca Robert kasih tahu besok pakai putih katanya. Ya, saya bilang ya udah kita pakai putih juga. Ya. Pasti di antara Anda, saya sih berharap tidak ada keluargamu yang susah. Tapi kalau buat bapak-bapak yang ikut jadi pengurus dan Anda volunteer, ada keluargamu yang susah dan dia tahu kau sudah melayani di gereja, kau akan jadi bahan sama mereka. Lihat aja.
diberkati tapi punya saudara susah nggak diperhatiin. Sementara yang bikin susah tuh dia sendiri. Ya. Apa urusan kita? Ya. Tapi ya itu dia, orang-orang yang mau mencari keuntungan dari ibadah akan selalu cari jalan tikus untuk itu. Firman bilang kita ini nggak bawa apa-apa ke dalam dunia, nggak bisa bawa apa-apa juga keluar dunia. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Tolong dibedakan hidup sederhana dengan kelihatan miskin. Beda Bapak Ibu. Hidup sederhana itu fungsi di atas gengsi. Paham? Jadi kalau kau tidak bekerja menggunakan gadget, tidak perlu beli gadget yang mahal. Karena Anda tidak bekerja menggunakan gadget. Saya kenal beberapa konglomerat itu, handphonenya ada yang bahkan Android pun tidak. Ada beberapa saya kenal masih pakai Nokia yang pencet-pencet. Kalau kita kan mikir, nanti gimana mobile bankingnya? Kalau dia tinggal perintah saja. Dia tinggal perintah, nggak perlu dia lagi yang transfer. Ya. Mau perlu apa-apa dia tinggal telepon selesai. Itu paling di dalamnya juga paling cuma ada 10 nomor. Ya. Yang repot kan yang anak muda ini. Apalagi yang, aduh ibu-ibu tuh kadang-kadang kasih handphone mahal-mahal juga dia bikin silent aja nggak ngerti. Ya. Ya. Mau ngapain Bu pakai handphone 25 juta, kalau pakainya cuma foto saja bolak-balik. Ya. Udah 10 juta cukup sudah. Kecuali memang ada pekerjaan di sana. Saudara barang kecil ini nyaris 30 juta harganya. Dia punya magic keyboardnya aja, itu handphone satu dapat. Cuman saya kerja menggunakan semua perangkat ini. Jadi tidak bisa pakai yang abal-abal. Kalau Anda pernah pakai yang namanya barang flagship, itu ketika Anda scroll, itu dia nggak akan gini. Itu kalau, ya sorry ya. Kalau yang main middle trace, itu dia pas ada scroll, dia akan begini. Set, 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 set. Baru gitu lagi. Tapi kalau Anda pakai flagship, itu nggak ada dia berhenti. Itu langsung. Tablet bisa sama ukurannya, tapi kalau middle trace, itu saya baru tarik begini, itu saya mata masih jalan, dia udah berhenti. Ya. Tapi karena butuh pekerja, butuh kerja. Gak apa-apa Anda mau mempercantik diri karena lewat kehadiranmu kau mau orang lain diberkati dan disegarkan matanya, makanya kau pakai tambahan bulu mata, tidak apa-apa. Tapi masalahnya jangan sampai berlebihan. Karena nanti matamu capek. Anda lihat orang-orang kena badai, ya kan? Apa kabar? Ya. WL juga di depan tanya apa kabar, shalom, ada jawab dari shalom. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi jangan lebih-lebih. Ya. Sederhana itu bukan tampil compang-camping miskin, bukan. Ya 30 tahun yang lalu nggak mungkin lah kita pakai denim, karena kurang lebih 20-30 tahun yang lalu kan benang itu ada agamanya di Indonesia. Betul nggak? Halo? Celana jeans itu kan didiskreditkan bahwa ini iblis. Coba ibadah pakai jeans kau 30 tahun yang lalu. Setan nih katanya nih. Ibadah kok pakai celana jeans. Ya. Cuman makin kesini makin sadar esensinya. Ya sama juga sebetulnya benang-benang kain juga kok. Iya. Sama aja. Ya. Ini saya pakai TR ini. Mungkin ada robek sedikit tapi TR. Kalau yang anak muda tahu true religion. Ya. TR itu enak buat orang tua seperti saya karena dia agak straight. Jadi kalau duduk nggak terlalu ketarik. Ya. Karena kalau terlalu keras juga khotbah dari pagi sampai malam pulang ngangkang. Karena keras ya. Jadi mesti cari yang straight. Ya. Saudara, bicara soal hal ini kita lanjut di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya nggak pernah jadi masalah, cinta uangnya jadi masalah. Makanya jangan kau heran kalau yang tipu kau anak Tuhan juga. Karena dia memang anak Tuhan yang cinta uang. Makanya dimakan juga. Ya. Mereka yang ingin kaya katanya. Coba mana tampilannya? Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terjatuh dalam berbagai jerat nafsu. Yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan. Kaya nggak masalah. Jadi keturunan orang kaya juga nggak masalah. Kalau Anda adalah pewaris, itu namanya benefit dari Tuhan. Sudah tidak apa-apa. Itu privilege. Nggak ada yang salah jadi anak orang kaya. Tapi yang jadi masalah kalau pengen kaya. Kalau kaya nanti bisa begitu. Kalau kaya nanti bisa begini. Kalau kaya nanti... Kau mau sekaya apapun, kau nggak bisa jalan sendiri ke kuburanmu. Betul. Mandi aja dimandiin kau nanti. Itulah yang membuat kenapa istri saya setiap kali mau tidur selalu mandi. Saya sering kali bilang kalau capek nggak usah mandi mah. Enggak, saya tetap mau mandi. Kau nggak bau kok, saya bilang. Enggak, bukan masalah bau. Lama-lama dia jelaskan kenapa dia setiap kali mau tidur dia mandi. Saya sempat bilang kalau mau pergi mendadak biar udah mandi. Enggak, tetap dia mandi paginya. Rupanya dia bilang kalau besok pagi Tuhan tidak kasih saya bangun lagi. Tidak perlu repot-repot mandikan saya. Sejak itu setiap malam kalau tidur saya terbangun saya lihat dia masih hidup. Ya. Ngeri juga statementnya. Ya, boleh ibu-ibu silakan ditiru. Mandi sebelum tidur. Ya. Tapi ya, siapa orang yang gak perlu orang lain? Dikatakan begini, sebab oleh memburu uanglah, nah ini dia. Beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tahun 80, 90 mungkin masih bisa kita doa keliling terus mau rampas tempat itu untuk pekabaran Injil. Dan ada dalam nama Yesus. Roh zina, roh ini aku ikat dalam nama Yesus. Bapak Ibu zaman sekarang roh zina itu sudah pensiun. Betul. Karena sekarang orang muda berzina dengan sukarela. Karena perzinahan yang hanya 30 menit bisa beli iPhone 16. Pekerjaan apa lagi yang lebih cepat dari itu? Makanya, karena memburu uang, beberapa orang menyimpang dari iman dan berbagai duka. Dan pesan Paulus kepada Timotius, bukan pesan kepada mereka yang tidak percaya, tapi kepada jemaat yang akan digembalakan oleh Timotius. Dan pesan itu forward kepada gereja Tuhan pada masa kini. Muncullah istilah manusia Allah di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Istilah ini dengan kebiasaan bahasa Indonesia memang agak membingungkan. Kalau di KJV disebut man of God. Kalau di kita diterjemahkan manusia Allah. Agak blur memang karena kita udah biasa dengan siluman, betul nggak?
manusia serigala. Ya itu kita biasa begitu. Ini istilah ini beda memang, cuman ya penggunaannya ini yang kita kadang agak rumit. Nah, istilah manusia Allah dalam naskah Yunani di sana disebut Ish-ha Elohim, ya, di mana orangnya Allah, manusia milik Allah, the man of God, itu artinya. Siapa itu? Anda dan saya. Kamu manusia Allah, saya manusia Allah, the man of God. Kalau dalam perjanjian lama, hanya orang-orang khusus yang disebut the man of God. Kalau sekarang, Anda orang-orang yang dikhususkan oleh karena Kristus. Makanya disebut bait Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam Anda dan saya. Dan disebut man of God. Istilah manusia Allah didasari oleh pola pikir Yahudi yang ditulis oleh Paulus. Boleh ditampilkan. Punya pengertian seorang yang mengabdi kepada Allah, seorang yang bertindak di bawah otoritas Allah, seorang yang bertindak di bawah keterlibatan Allah. Pastikan kau Kristen, kau manusia Allah, karena tidak semua yang ngaku Kristen itu manusia Allah. Dan sebagai manusia Allah ini panggilan Anda dan saya. Dikatakan begini, hai kau manusia Allah. Ada yang harus Anda jauhi dan ada yang harus Anda dan saya kejar. Yang kita harus jauhi adalah keinginan menjadi kaya, cinta uang, memburu uang. Sekali lagi, kalau kau rajin dan kau bisa dapat lebih banyak dari orang lain, itu karena rajin bukan karena ingin kaya. Tolong garis bawahi itu. Saya bilang di ibadah kedua tadi, sebetulnya nabung itu nggak perlu. Bahkan hari Kamis kemarin saya bicara di Bank Indonesia, nabung itu sebetulnya nggak perlu. Yang lebih perlu adalah hidup sederhana. Beli yang diperlu, beli yang dibutuhkan, maka sisanya ada banyak. Kenapa duit kagak ada sisanya? Karena beli-beli yang nggak perlu. Semua kau check out di Shopee itu. Ya. Padahal nggak perlu, cuman gara-gara diskonnya saja. Setiap tanggal kau tunggu. 77, 88, 99. Ya Tuhan. Kalau nggak perlu ngapain? Jangan hanya ibu-ibu loh, bapak-bapak juga kadang-kadang tergoda dengan tools. Peralatan-peralatan, sampai akhirnya kita baru sadar punya palu 6 di rumah. Ya kan, mau ngapain? Ya. Siapa yang mau palu dengan itu? Ya. Aduh. Tetapi engkau ya manusia Allah, kejarlah keadilan. Kalau firman bilang kejar, itu artinya adalah begini. Ada hal yang gak perlu Anda dan saya upayakan. Ada hal-hal yang gak perlu Anda effort gitu untuk itu. Pengen kaya, cinta uang, buru uang. Jangan taruh energi di situ. Yang harus Anda gunakan energi adalah keadilan. Ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Itu yang kau harus habis-habisan di situ. Manusia Allah tidak bisa memenuhi panggilannya kalau dia tidak tahu di mana dia harus berkontribusi. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 13 sampai dengan 16 dikatakan di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga dibuka Pontius Pilatus kesurukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Turutilah perintah ini.
Firman-Nya bilang, tidak bercacat, tidak bercela, itu panggilan Anda dan saya sebagai manusia Allah. Mari perjuangkan menjadi tidak bercacat, tidak bercela. Ingat, kita orang-orang yang manusia Allah ini disebut lebih daripada pemenang. Kalau ada yang Anda dan saya harus perjuangkan sampai hari terakhir hidup kita adalah tetaplah berkemenangan sampai akhir. Itu yang Anda dan saya harus perjuangkan. Di 1 Timotius 6 ayat 17-19 katakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia. Jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang enggak pasti. Karena rupanya kekayaan pun tak pasti. Berbuatlah baik, jadilah kaya dalam kebajikan, suka beri, suka bagi, berharap hanya pada Allah dalam segala kekayaannya. Karena semuanya berada pada ujung yang sama, kehidupan yang berikutnya. Di 1 Timotius 6 ayat 20-21, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Di forward buat Anda dan saya. Allah mempercayakan rohnya tinggal di dalam Bapak Ibu. Dia mempercayakanmu hidup di tengah keluarga yang Dia berikan kepadamu. Bapak Ibu, istri Anda yang pilih, suami Anda yang tentukan. Tapi Bapak Ibu kandungmu Tuhan yang atur. Betul, itu takdir punya. Anak juga itu takdir. Anda tidak bisa create sembarangan. Saya bulan September nanti akan berbesan untuk anjing saya. Ya. Besan saya di pik. Jadi Labrador saya usia bulan Juni ini 2 tahun setengah. Tapi karena bapak dan ibunya ini champion world. Ya, satu Thailand, satu bapaknya dari Rusia. Jadi saya nggak mau kawinkan dia dengan sembarangan. Warnanya yellow. Ya, kalau di dalam buku disebut yellow. Saya coba searching mana ini yang di kejuaraan. Dapatlah. Nah, kita terhubung bicara dan boleh Pastor nanti dikondisikan dan lain sebagainya. Saya bilang, tapi saya mau yang hitam. Dia bilang jangan yang hitam. Yang ini aja, sama-sama yellow. Saya bilang saya enggak mau yang sama-sama yellow. Ini yang yellow juga sudah champion world. Ya, jadi saya punya yang betina. Dia jantannya. Saya bilang saya pengen yang hitam karena supaya nanti anaknya ada yang warna hitam. Baru dia bilang ke saya, Pastor baru main anjing Labrador ya katanya. Emang kenapa? Itu nggak bisa gitu caranya. Mama yellow, bapak black, anak belum tentu ada yang black. Baru saya bilang, yang saya juga kepengen tuh sebetulnya yang agak red brown. Ya, karena kalau Anda lihat Labrador ada 3 dia, red brown, yellow, black. Dia bilang itu lagi lebih celaka. Sebetulnya si red brown itu
apa istilah orang yang kurang pigmentasi? Jadi rupanya red brown itu albinonya. Dan dia rentan matinya cepat. Oh gitu, iya. Jadi enggak bisa yellow, hitam, pasti ada hitam. Enggak bisa. Saya bilang, tapi kok manusia bisa ya? Tapi dia bilang, oke kalau dibilang manusia bisa, tapi tetap kelakuannya beda. Tapi benar ya. Apa ini yang saya mau bilang, saya tidak, Anda tetap manusia Allah, bukan manusia labrador. Bukan itu yang saya mau sampaikan. Tapi ini saya mau bilang bahwa apa yang Tuhan udah percayakan kepadamu? Anakmu kah? Orang tuamu kah? Saudara kandungmu yang menyebalkan itu? Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Untuk kau pelihara itu, hindari 3 perkara. 1, hindari omongan yang kosong. Kesia-siaan dalam hidup. Hindarilah omongan yang tidak suci. Hal-hal dari perkataan yang membuat Anda tidak lagi berpihak kepada Tuhan. Hindarilah pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nggak ada masalah dengan pengetahuan umum Anda. Tapi ini adalah tentang hal-hal yang membawamu menentang Allah. Karena ini sudah terjadi dari 2000 tahun yang lalu. Dan pesan ini di forward buat Anda dan saya. Saya turut berdoa untuk perjalanan Anda kembali ke tanah Kanaan di Bet Shalom. Saya tahu perjalanannya gak mudah. Saya udah dengar dari Bapak Gembala tadi. Pilihannya cuma 2. 1, saya dukung doa Pak. 2, saya culik orangnya. Ya. Tapi karena kita manusia Allah, jadi mari kita doakan saja. Toh kita percaya apapun terjadi, Tuhan bela. Ya, Tuhan bela. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sederhana apa yang hamba-Mu sampaikan. Mengingatkan kepada kami semua bahwa kami manusia Allah. Bukan manusia sembarangan. Kami manusia yang di dalamnya ada keselamatan. Manusia yang di dalamnya ada roh Allah yang menuntun. Karena itu kami percaya apapun yang terjadi yang kami hadapi, tidak ada perkara yang terlalu berat. Tidak ada situasi yang bisa membuat jiwa kami chaos. Karena kami tahu ada Allah di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Siapapun setiap kami yang datang. Dengan segala tekanan, segala berat, segala hal yang membuat kami tidak bisa melihat peluang-peluang ke depan. Firman-Mu membukakan pada kesempatan ini. Bahwa kami bukan manusia biasa. Kami adalah orang-orang yang diurapi. Yang oleh karena Allah di dalam kami direstui untuk boleh berkemenangan sampai akhirnya. Dan ujung dari semuanya Yesus Kristus dimuliakan. Yang percaya, yang manusia Allah, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.